dengan tema kita hari ini ya di Marketing itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, great. Ini saya lagi di Nako Center. Kebetulan bulan ini muka divisi baru, divisi umroh kesadaran. Jadi bagaimana? Ya, ya, ya. Waalaikumsalam. Jelas, jelas, jelas. Kalau suara saya jelas ya? Ya.
membuat marketing langsung memuliakan orang tua, memuliakan orang tua, memuliakan istri, memuliakan anak-anak yang adalah bagian dari bangsa. Buat orang yang memuliakan istri, orang yang berperempuan dengan buat jadi kita bagian dari orang yang naik yang jangan ada hal yang harus pasti ada cuman kalau misalnya dari pendidikan dari awalnya pendidikan tapi akhirnya kita sampai di jadi marketing lain itu seperti apa sih yang dilakukan supaya hal tersebut bisa sampai itu ya memang kalau marketing lain itu kalau dalam buku yang sedang saya tulis itu bukan lagi entrepreneur tapi religiopreneur. Nah, religiopreneur ini artinya ada perbedaan yang mendasar ya. Misalnya kalau entrepreneur itu yang diteliti biasanya adalah survei market survei. Ya kan? Jadi bagaimana baik. Pak, boleh diulangi lagi Bapak tadi bukan entrepreneur tapi religiopreneur seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak? Ya, kalau entrepreneur itu yang diteliti adalah market ya, yang disurvei adalah market, Mbak. Jelas nggak, Mbak? Jelas, Bapak. Ya. Jadi mensurvei market ya kalau entrepreneur. Sementara kalau religiopreneur yang disurvei adalah pemilik market. Nah, ini akan membedakan ya, pemilik market ini adalah Tuhan ya Allah. Sementara kalau market itu adalah ya kita survei market ya, pelanggan, lingkungan, behaviornya dan sebagainya. Nah, orang-orang yang melakukan manajemen langit atau religiopreneur, maka dia kenali dulu. Sama dengan Mbak mau buka bakso, kenali dulu kan marketnya, ini menengah ke atas kah, menengah ke bawah kah, kompleknya komplek apa. Pasti bakso di Pondok Indah kalau di Jakarta dengan bakso di Serpong misalnya pasti berbeda harganya kan gitu ya dan sebagainya. Nah, itu adalah survei market. Nah, di religiopreneur yang disurvei adalah pemilik market. Kira-kira ya kalau Allah itu menyukai apa sih? Allah menyukai misalkan kebersihan, ya, anadzafatu minal iman, bahwa kebersihan sebagian dari iman. Berarti bagaimana dagang itu bersih? Yang kedua, bagaimana kemudian kita berdagang hati juga bersih, sehingga dagang itu nggak kesel, nggak marah, nggak bete terus, nggak boring, karena kita sudah membersihkan diri dan juga membersihkan tempat kita bekerja, sehingga nggak boleh ada sampah, nggak boleh ada hal-hal yang nggak pantas. Karena saya menjaga kebersihan saya, berarti saya memang sudah tahu siapa pemilik marketnya. Pemilik marketnya adalah nggak suka yang kotor. Maka ya itu contoh ya. Jadi menghubungkan kehidupan kita dengan pemilik market, akhirnya kita sadar bahwa oh ya yang memberikan rezeki itu adalah
pemilik market itu ya. Dan itu yang kemudian kita kelola gitu. Orang-orang seperti ini biasanya pemilik marketing langit ini dia nggak mudah takut, nggak mudah sedih. Karena penyakit dari wirausaha atau penyakit dari pengusaha itu dua, Mbak. Pertama perasaan takut, kedua perasaan sedih. Nah ini kalau dua perasaan ini kemudian dibiarkan, nggak dikelola, ya akhirnya uang banyak tapi sedihnya banyak. Uang banyak, takutnya banyak. Uang banyak tapi stresnya banyak. Ini yang nggak diinginkan oleh religiopreneur, maka kita namakan adalah ini entrepreneur, maka kita namakan adalah religiopreneur. Luar biasa. Jadi memang ini sesuatu hal yang memang kita harus mengetahui ya, ketika kita menjadi seorang pengusaha pun pengen dapatnya uangnya banyak, tapi pasti ada step by stepnya. Namun rezeki itu juga berupa uang seperti itu, bahwa lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Termasuk itu tadi kesempatan saya mengingatkan bagaimana sih kehidupan kita sehari-hari, kebersihannya aja sudah menjadi salah satu contohnya bahwa Tuhan ini mencintai yang namanya hamba yang bersih seperti itu. Bapak, jadi kalau misalkan ngomongin seperti ini, berarti kita sebagai hamba mungkin nggak bisa dibilang kalau terkadang lupa belum mengenal Tuhan yang secara menyeluruh dong Pak, kalau begitu. Ya, memang opening atau pintu mengenal Tuhan itu adalah mengenal diri kan. Maka ya kata para pakar ya menyampaikan, termasuk Imam Ghazali menyampaikan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal diri inilah yang kemudian menjadi titik balik seseorang untuk mengenal Tuhannya. Karena contoh ya, kita mengenal diri ya. Kita bicara tentang ya ini contoh simpel sekali, Pak. Ada seorang teman yang dia ya harus membawa anaknya berobat di Amerika dan mencari donatur mata ini nggak ketemu-ketemu ya, sangat sulit sekali. Kemudian tiba-tiba ada orang ya mendonorkan matanya itu ya, dan akhirnya digunakan kepada anaknya gitu. Kira-kira sang ayah ini bagaimana mengucapkan terima kasih kepada donatur ini? Wah, dia mau sujud syukur, mau ngasih apapun demi anaknya punya mata kan. Nah itu pertanyaannya ya, apakah dia menyadari bahwa mata sebelahnya, tangan, kaki itu Allah sudah berikan secara gratis kepada dia, ya. Dan itu pada saat dia mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya gitu di situ. Jadi pada saat dia sadar bahwa oh anak saya ada donor mata dari seseorang, dia sujud syukurnya luar biasa, sujud syukurnya. Nah ini ketika dia Oke. Oke Bapak, ini sudah berulang lagi. ya, ada Mbak Joplo juga ya di Hong Kong. Bapak Sopli itu sudah bergabung. Jadi itu adalah opening yang sangat penting bahwa untuk mengenali Tuhan kita, maka pintu utamanya adalah ya mengenali diri kita masing-masing. Ya. Pada saat kita mengenali diri kita, ya akhirnya kita sadar bahwa sangat dekat. Dan kalau kita bicara manajemen langit, ya tentu saja kita harus mulai memahami bahwa ada hal-hal yang harus dikuatkan. Ada satu hadis ya yang serasa ini menjadi sebuah garis besar ya tentang rezeki, Mbak. Disampaikan Rasul pernah bersabda bahwa Allah tidak akan ya memberikan rezeki kepada orang yang beriman kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Nah, ini satu prinsip hidup bahwa jangan hanya melihat rezeki yang disangkakan. Rezeki yang jelas, rezeki yang sudah pasti. Ya, kayak Mbak dapat gaji sebulan sudah pasti misalkan. Tapi gaji kan dari bos atau dari pimpinan kita kerja, tapi rezeki itu bisa di luar itu. Kadang-kadang ada orang gaji dikit rezeki banyak, Mbak.
Ada orang gaji banyak rezeki sedikit, tapi ada orang juga gaji banyak rezeki banyak. Jadi rezeki itu tidak hanya uang ya, uang salah satunya. Saya pernah misalnya naik pesawat, kalau di kelas bisnis kan baru datang udah pasti dikasih banyak macam-macam ya, makan dan sebagainya. Ya saya dikasih sodorin apapun ya saya makan aja kan. Tapi sebelah saya tuh mau makan bingung, diem gitu. Kayak mikir gitu. Pada saat makan siang juga nggak dimakan, diem aja. Pas saya tanya kenapa nggak dimakan Pak? Tadi itu asam urat, tadi itu kolesterol, tadi itu ya andi gula saya nggak bagus. Dia nggak makan apapun. Jadi orang ini gajinya besar, rezekinya kecil. Nah, ya sebelahnya ya rezeki banyak, makan bisa makan apapun ya. Itu contoh. Maka kalau kita bicara tentang manajemen langit, maka tadi ya bahwa aballahu ayyarzuqa abdal mukmin illa min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang penuh dengan keyakinan, kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Nah, rezeki yang tiada disangka-sangka inilah yang menjadi password. Kok ini kita masih tersambung atau sudah? Putus ya? Oke, ya ini ya berputus ini Pak. Ini benar Mbak. Ya, Oke, masuk sudah ya? bisa Bapak kan dilanjutkan. Ya, jadi password dari manajemen langit itu adalah min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tiada terduga. Nah, rezeki yang tiada terduga ini akan akan bertolak belakang dengan versus logis, linier, matematis, analitis ya yang namanya otak belahan kiri kan gitu. Nah, ini yang kemudian ya itu akan kayak seperti beda arah gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana tadi Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang mukmin, mukmin ya bukan muslim. Mukmin itu artinya orang yang penuh keyakinan, kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Nah ini rezeki dia disangka-sangka itu ya itu ada orang yang mungkin dia di kertasnya secara penghasilan tuh kayak nggak jelas, bahkan mungkin kecil, tapi rezekinya bisa banyak sekali gitu. Biasa. Ini berarti kan kalau seperti itu Bapak bersyukur itu juga jadi kunci ya. Terkadang kalau misalkan mendengarkan ceritanya Pak Nako yang tadi barusan, meskipun kita melihat orang tuh kayaknya rezekinya banyak, terlihatnya seperti itu, tapi mungkin gajinya sedikit. Kok kayaknya gajinya besar, tapi mungkin rezekinya tidak sebesar gajinya seperti itu. Ini memang problematika, tapi ketika kita berkehidupan sehari-hari pasti harusnya mensyukuri ya Pak ya apa yang mungkin Allah sudah berikan kepada kita. Tapi kalau ngomongin Pak tentang dikejar-kejar rezeki atau mungkin tadi dibahas juga dalam ilustrasi magnet seperti itu magnet rezeki. Ini caranya kayak gimana sih Pak? Mungkin bisa dikasih tahu supaya kita juga sama-sama bisa menerapkan seperti itu. Ya, kalau di dalam ilmu seven awareness itu ada satu istilah adalah syutenik ya, syutenik. Jadi syutenik itu syukuri, terima dan nikmati. Jadi mensyukuri dulu. Kalau Anda misalnya kerjanya sebagai seorang office boy, mensyukuri dulu. Karena kalau kita nggak mensyukuri di pintu pertama syukur itu nggak ada nikmat sama sekali dalam proses kerjaan itu. Mensyukuri bahwa ya dari sekian banyak orang Anda bisa bekerja sebagai office boy yang mungkin gaji masih sangat dikit, tapi jangan-jangan rezeki itu bisa sangat luas di situ. Yang kedua, baru menerima. Nah, menerima keadaan hidup itu diawali oleh syukur. Orang ketika syukur yang nggak ada, menerima itu sulit. Karena yang namanya jiwa manusia itu kan
dualitas, ya. Satu memang terbentuk dari tanah lempung yang kualitasnya memang buruk, satu lagi ruh yang punya kualitas mulia. Ini tolak belakang ini selalu muncul, selalu tarik menarik lah gitu ya. Dan ini kemudian membuat kita, ketika kita bisa menerima, baru kita bisa kemudian ya sutenik, syukuri, terima, nikmati. Bisa menikmati naik tangganya, bisa menikmati prosesnya. Kita bisa bekerja lebih keras, kita bisa melewati asahan-asahan, kita bisa mengalami masa-masa tidak nyaman tuh udah siap. Karena dia sudah mulai mensyukurinya, menerimanya, dan kemudian menikmatinya, syutenik tadi. Nah, ini yang yang menjadi magnet di dalam rezeki atau magnet rezeki. Kalau kita enggak mensyukuri, kita sulit mengeluarkan, Mbak. Karena syukur itu berhubungan dengan mengeluarkan kan. Orang kalau mensyukuri, maka sodako itu gampang. Orang kalau nggak mensyukuri, menuntut itu yang gampang. Tapi orang kalau mensyukuri, maka dia mengeluarkan itu mudah. Kemudian menerima kenyataan bahwa setiap orang punya garisnya, punya pola rezekinya masing-masing. Setiap orang tidak bisa sama dengan, walaupun satu nasab, tapi beda nasib, ya kan? Satu satu kamar, beda mimpi, ya kan? Satu bos, beda rezeki, kan gitu ya. Gak bisa sama kan gitu. Jadi masing-masing punya pola, dan pola itu nggak bisa diumumkan atau digeneralisasi bahwa semuanya sama gitu. Nah, baru yang terakhir lah menikmati. Nah, menikmati ini artinya dia by proses, learning by doing. Terus dia belajar, terus dia memperdalam ya sebuah pengetahuan, ilmu dan sebagainya. Karena kalau kita mau jadi magnet rezeki yang kuat ya kita harus jadi cahaya. Dan cahaya itu apa sih? Ya nur, ya. Ilmu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya. Jadi ketika kita ingin menjadi cahaya dalam rezeki itu kita mesti punya ilmunya. Ya, ketika kita punya ilmunya ya akan jadi magnet di situ, magnet rezeki gitu. Kalau misalkan dagang es krim, dia punya ilmunya, ya pasti dia akan memoles kayak es krimnya si Turki ya itu lebih mahal, tapi dengan cara dia punya ilmunya sehingga orang mahal pun akhirnya terbayar dengan permainan dia gitu ya. Itu kan ada ilmunya Ya, gitu. baik. Bapak ini saya mau ini dong sedikit cerita. Kebetulan berbicara tentang magnet rezeki ada sebuah kasih curhat seperti itu dengan salah satu asisten rumah tangga. Kebetulan dia ini punya kesempatan nih Pak dapat hadiah untuk bisa umroh seperti itu. Tapi dia merasa minder. Kok kayaknya saya dapat ini kurang pas deh seperti itu. Nanti kalian gimana ya? Kok kayaknya pandangan orang melihat saya ini umroh banyak yang kurang suka nih seperti itu. Apa saya tolak ya? Ada seperti itu Pak, salah satu asisten rumah tangga yang memang saya kenal. Ini bagaimana sih Pak mungkin kepada tipunya tersebut supaya dia menjalankan ibadah yang memang sebuah panggilan tersebut tanpa berpikir nih ada omongan di belakang atau mungkin minder dengan sendirinya seperti itu. Ya, itu kan termasuk rezeki itu ya. Ibu asisten rumah tangga yang bisa berangkat umroh ya ya silakan praktekkan ilmu sutenik tadi ya Mbak. Syukuri dulu, terima dan nikmati. Jadi syukuri bahwa tidak semua asisten rumah tangga itu seperti teman yang Mbak yang beruntung ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menerima bahwa ini itu sebagai sebuah ya sebuah hadiah bonus di dunia atas kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, entah itu kapan, kepada siapa yang mungkin dia pun sudah lupa ya. Dan yang terakhir adalah ya menikmati nanti umroh itu sebagai proses perjalanan spiritual, perjalanan ruhani, membuat dia lebih alim, lebih saleh, lebih taat, lebih agamis, lebih baik daripada sebelumnya. Kan itu by proses lebih melayani bosnya dengan baik, lebih ikhlas dalam bekerja. Setelah pulang umroh kan bisa jadi itu terjadi kepada Mbak
yang tadi bekerja di rumah atau dimanapun ya tadi. Jadi kalau kemudian menolak, kalau kemudian langsung negatif ya, bahkan umroh kan positif sekali ya. Kalau kitanya Iya, negatif, jadi yang muncul tuh kayak orang yang nggak suka, orang nggak setuju, orang nyinyir atau apapun ya. Ya itu sih hak mereka kan, mau komentari Anda atau tadi macam-macam. Yang penting niat awalnya baik, yang kedua prosesnya baik, hasilnya baik. Niat awal, proses dan hasil. Tapi kalau niat awalnya Pak. jelek, prosesnya buruk, hasil juga buruk gitu, Mbak. Jadi kembali lagi kepada niat awal ya Pak ya, tapi Iya, juga sambil untuk menikmati studi gitu tadi ya Pak ya, dijalani dulu, disyukuri, kemudian diterima, dan kemudian terakhir adalah menikmati. Pak, ini kalau berbicara tentang marketing langit, pasti semua orang mengharapkan, Pak, cara cepatnya gimana sih Pak? Supaya goalsnya itu tuh biar bisa tembus seperti itu. Jangan kayak kalau misalkan tunggu prosesnya terlalu lama seperti itu. Ada mungkin yang berpendapat seperti itu juga loh Pak, yang harapan itu pengennya cepat aja. Nggak bisa Pak, kalau misalkan harus mensyukuri terus, udah bersyukur nih Pak selama ini. Itu gimana Pak? Apakah ada cara-cara kilatnya? Atau memang kita sebagai seorang hamba memang harus mensyukuri Pak? Waktu yang tepat itu pasti ada, seperti itu. iya memang kalau di Seven Wonders atau di 21 Days to be Transhuman kan banyak riado-riado ya, banyak latihan-latihan ya, ada konsepnya 21 hari, ada konsep bagaimana ya tadi, tapi modalnya itu adalah tadi di shoot teknik dulu. Kalau orang sudah shoot teknik, maka dia bisa sodako dengan mudah, bisa senyum, bisa orakasi, bisa ngomong yang baik-baik ya. Itu platform atau kerangka berpikirnya adalah mensyukuri tadi kan teman-teman. Nah, hal yang juga harus diyakini oleh kita dengan marketing langit itu bahwa Allah itu pasti mengabulkan rezeki kita atau mengabulkan doa kita. Tetapi ada tiga klaster. Ada doa Tadi. yang instan, doa yang langsung dibayar tunai, ada doa delay, doa yang sengaja Allah tunda, dan satu lagi doa deposito. Doa yang Allah cairkan pada saat kita wafat untuk anak-anak kita. Jadi itu berbeda, Wak. Gitu. Jadi jangan sampai kita nuntut kok Allah itu doanya serba instan. Saya jomblowati, jomblowan, berdoa pengen punya pasangan. 21 hari kok nggak dapat dapat pasangan kok cenakoy ilmunya. Nah, ini repot ya. Mungkin Allah punya rencana kalau dikasih pasangan nggak bagus buat dia. Maka ditunda oleh Allah dengan yang lebih baik pada waktunya nanti. Ya, jadi didilai. Ya, kayak seorang Baik. ibu nih, seorang Bu Siti Diji, anaknya SD minta motor. Yakin walaupun sudah lunas punya uang nggak dikasih motor itu. Iya. Mau guling-guling, mau anaknya yang guling-guling, anaknya lempar-lempar, mau anaknya nangis, anaknya minta tolong ke tetangga, anaknya marah-marah ke minta tolong ke neneknya, tetap ibunya ngasih nggak dikasih. Nggak dikasih. Jadi Iya. Allah punya rahasia. Allah punya rahasia khusus. Kalau kita sudah berdoa, sudah beramal soleh, sudah sholat malam, sudah sodako, sudah baik, tapi belum dikasih, jangan negatif. Bisa jadi Allah sengaja tunda untuk anak-anak kita nanti. Kita niatnya pengen lunas utang bank, pengen lunas utang, ternyata nggak lunasin utangnya, mungkin disimpan oleh Allah untuk nanti anak kita kerjanya jadi enak, anak kita disayang teman-temannya, anak kita di mana, itu semua terhubung. Jadi kita mesti punya point of view kita yang luas. Jangan kemudian kayak kita ya, Ya Pak. ya jangan kita kayak kita dengan pedagang yang kemudian kalau saya sholat ini kamu kasih dong. Kalau saya sodako kamu bayar dong. Kalau saya Oke. sodako sehari 5.000 kali 21 hari Allah kasih dong ke saya. Katanya 7.000 kali dibalas ya. Nggak ada. Oke. Oke. Jadi memang yang pasti dalam manajemen marketing langit itu adalah berdoalah dan Allah pasti kabulkan doamu dan harus yakin. Tinggal masalah waktunya adalah ya ketika kita ada masalah, Quran sudah menjawab pertama dengan sholat,
kedua dengan sabar. Jadi sholatnya jangan sampai putus, kesabarannya jangan sampai lemah, karena itu yang diajar oleh musuh-musuh ya, atau oleh iblis itu pertama sholatnya diganggu, kedua mentalnya diganggu. Orang kalau sholat diganggu gimana? Ya nggak ada khusyuknya. Sholat tuh habis sholat ya isinya tetap aja kesel, habis sholat tetap aja marah, habis sholat tetap aja takut, tetap aja merasa rezeki itu kayak nutup gitu. Tapi yang sholatnya ada maknanya, sholatnya yang betul-betul sholat, habis sholat kan dia kayak habis konsultasi, habis connecting, ya. Habis sholat tuh kayak dapat ketenangan. Ya gimana sih, kayak misalkan contoh simpel aja lah. Kita ada masalah ketemu dengan gubernur atau presiden. Presiden menyimak dengan baik. Tenang dong kita. Iya. Nah, kalau saya berteman dengan wali kota Semarang, saya ada masalah di Semarang, saya masih aman, Pak. Ya oke, Pak Nakoy. Tapi keluar dari Semarang, saya masuk ke Boyolali, telepon Semarang, Tapi bukan urusan saya. Nah, kalau kita berteman dengan manusia itu selalu terbatas. Kalau kita ya menggantungkan, tapi kalau kemudian kita lebih luas lagi menggantungkan kepada Allah tadi, maka di semua keadaan, di semua daerah, di langit dan di bumi, di gunung maupun di lautan, di daratan maupun di awan ya, di atas ya dari pesawat, kita terjaga. Itu yang harus dijadikan sebagai manajemen langit, yang sekarang istilahnya buku saya adalah no box management. Jadi ya dari no box. Jadi no box itu nggak pakai out of the box lagi atau in the box, tapi out of the box. Kita buang boxnya, kita menyatu menjadi ya menjadi hamba yang siap ya untuk menjadi pribadi yang istilah kami adalah di Seven Wonders atau Nako Center adalah di atas rata-rata. Jadi sholatnya tadi ya ditemukan kekhusyuannya lagi. Yang kedua adalah kesabarannya nggak boleh terbata, atau kesabarannya nggak boleh kemudian ya kesabaran biasa lah teman-teman. Karena Rasul juga pernah bersabda bahwa barang siapa yang bersabar, dialah yang akan sukses gitu. Jadi ya nggak ada pilihan ya teman-teman. Jadi jangan serba mudah teriming-iming oleh serba instan, serba kontan, serba langsung jadi viral. Ya, ya kita udah dengar kan Mbak, kadang-kadang artis yang acara-acara idol itu terkenal kemudian menghilang juga dengan cepat juga. iya benar. Karena segala sesuatu yang instan itu memang kurang baik seperti itu. Baik Pak Nakoy, ini memang kalau misalnya ngobrol-ngobrol, apalagi tema kita marketing lagi nggak kerasa Pak. Waktu ternyata sudah hampir jam 11 sih ya. Tapi yang pasti ngobrol-ngobrolnya nanti akan kita lanjut di minggu-minggu berikutnya seperti itu. Mungkin boleh dong Pak closing statement tema kita hari ini mengenai tentang marketing lagi Pak. Silakan. Ya, ada satu kutipan bahwa apa yang kamu dapatkan sebesar apa yang kamu yakini. Jadi ya udah kita berbesar keyakinan aja ya. Karena manusia itu kalau nggak ada yakin tuh kayak handphone nggak ada sinyal. Iya. Ya kayak gimana Mbak punya handphone handphone paling mahal, Apple Pro Max 25 misalnya, tapi kemudian nggak ada sinyal, ditaruh aja di kamar. Nah ini manusia yang ya nggak ada keyakinannya, kayak tadi nggak ada sinyalnya, nggak nyambung terus, nyasar terus rezeki ya, kayak mapnya nggak, kayak kita mau diantar makanan, mapnya nggak jelas, yang nganter bingung, nyasar terus. Jadi kalau kalau pengen nggak nyasar, mapnya atau yakinannya diperkuat, sinyalnya dinaikin, sehingga pengantar rezeki itu nggak pernah putus asa atau salah nganter. Ya kayak orang nganter makanan ke Mbak, tiba-tiba sinyalnya hilang, berjam-jam nunggu, ngapain? Pulang kan? Udahlah, nggak ada orangnya. Jadi jangan-jangan kita itu tiap hari diberikan rezeki, diketuk-ketuk, tetapi kita ngunci terlalu lama dari dalam. Buka pintunya, insya Allah rezekinya banyak. Begitu, Mbak.
Amin. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Nakoy untuk ngobrol-ngobrol serunya minggu ini. Dan yang pasti nantinya nih aminnya jangan sampai terlewatkan ya. Setiap hari Jumat ada awareness bersama dengan Pak Nakoy tentunya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan hari ini. Terima kasih Pak Nakoy. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.